Al-Imam Ubaidillah. Al-Imam Ubaidillah. Imam yang tanpa ada kesejarahan pada masanya yang bisa diverifikasi dalam kitab-kitab yang semasa. Sedangkan ulama-ulama saat itu 383 Hijriah itu sudah banyak menulis kitab. Imam Syafi'i itu lahir 150 Hijriah, wafat 204 Hijriah dengan kitabnya yang banyak. Ibnu Ishaq itu lahir 80 Hijriah. Kemudian dia menulis kitab sejarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Hamzah Nuri Channel. Nah, jadi pada kali ini kita akan sama-sama menonton penjelasan daripada Kiai Haji Ali Badri Masyhuri ya guys ya. Nah, jadi nanti beliau akan menerangkan bagaimana sejarah konflik antara Kiai Nusantara dengan para habaib pada zaman atau abad ke-18 ya guys ya. Oke, bagaimana video secara lengkapnya kita simak beberapa penjelasan berikut ya guys ya. Tidak ada nama Ubaidillah di abad itu yang ditulis oleh ulama. Kenapa kita bisa mengatakan dia ahistoris? Karena di dalam sumber-sumber Ba'lawi dikatakan bahwa Ubaidillah ini ulama besar. Seorang mujtahid mutlak. Seorang ulama yang dikenal dan banyak muridnya. Tapi ketika kita konfirmasi di dalam kitab-kitab yang ada di masa hidup Ubaidillah, di mana ia dikatakan wafat 383 Hijriah, tidak ada satu kitab sejarah pun yang mengutip namanya, yang menyebut namanya. Di dalam kitab-kitab fikih, kalau dia mujtahid mutlak, tidak ada satu kitab fikih pun yang mengutip pendapatnya. Tidak ada satu lembar pun fatwa-fatwanya. Tidak ada berita tentangnya yang ada di kitab-kitab, baik disebutkan dia seorang mujtahid atau bukan, dengan sebuah nama Ubaidillah bin Ahmad. Tidak ada sama sekali. Sampai dia ditemukan atau dimunculkan oleh seorang yang bernama Ali bin Abu Bakar As-Sakron di abad ke-9 Hijriah, 895 Hijriah. Disitulah dia mengkreasi, bukan hanya memunculkan namanya sebagai silsilah keturunannya ke atas, tapi juga Ali As-Sakron telah berhasil membuat sosok Ubaidillah ini yang fiktif itu sebagai sosok yang menyejarah dengan kesejarahan yang diglorifikasi sedemikian rupa, sehingga hari ini pun ulama-ulama kita memanggilnya Al-Imam Ubaidillah. Al-Imam Ubaidillah. Imam yang tanpa ada kesejarahan pada masanya yang bisa diverifikasi dalam kitab-kitab yang semasa. Sedangkan ulama-ulama saat itu 383 Hijriah itu sudah banyak menulis kitab. Imam Syafi'i itu lahir 150 Hijriah, wafat 204 Hijriah dengan kitabnya yang banyak. Ibnu Ishaq itu lahir 80 Hijriah. Kemudian dia menulis kitab sejarah. Kemudian ulama-ulama lain, Abu Hanifah, bahkan wafatnya Abu Hanifah saja 150 Hijriah. Jadi pada saat itu seharusnya kalau memang dia seorang ulama, namanya sudah masuk di dalam reportase para ulama. Baik ulama sejarah tentang sosoknya maupun ulama-ulama ilmu pengetahuan, fikih, teologi, dan lain sebagainya di dalam pendapat-pendapatnya. Kalau memang dia sebagai seorang ulama. Tetapi sayang, hal itu tidak bisa kita temukan. Hada ya dulu ala ana hadda syakhsa sahsun muzayyafun sahsun ma'dumun. Baik, ini polemik nasab itu sampai sejauh ini masih terus seperti itu, Pak Kiai. Tapi mungkin kita kembali lagi kepada tema yang selanjutnya, bahwa sejak kapan bahwa polemik Ba'alawi itu muncul di Indonesia? Mungkin Pak Kiai, di buku ini saya mencoba bahwa pada abad ke-18 ada oknum Ba'alawi menyusup ke Keraton Banten lain sebagainya. Mungkin sepengetahuan Pak Kiai seperti apa Pak Kiai? Silakan. Baik, sebelum saya lanjutkan, saya ingin mengomentari sedikit tentang apa yang disampaikan oleh Kiai Imad tadi, bahwa yang dijelaskan oleh Kiai Imad itu adalah
soal histori ya, soal sejarah, bahwa kalau memang Ba'alawi mengklaim sebagaimana yang sering kita dengar, misalnya leluhur Ba'alawi mulai dari Faqih Muqaddam hingga ke atas semua adalah mujtahid mutlak, itu memang benar apa yang dikatakan Kiai Imad, bahwa secara histori Habib Ubaidillah memang tidak terdapat dalam kitab-kitab sejarah, sehingga kalau beliau bilang bahwa Habib Ubaidillah bukan tokoh historis, betul, artinya itu tidak berlebihan. Bahkan bukan Kiai Imad saja yang mengatakan begitu, jauh sebelum beliau ada Habib Abdurrahman bin Ubaidillah Saqaf, beliau mufti Hadramaut, beliau mengkritisi pernyataan-pernyataan yang beredar di kalangan Ba'alawi bahwa leluhur Ba'alawi semuanya adalah mujtahid mutlak, di mana kata beliau, beliau tidak menemukan data itu, tidak menemukan data bahwa semua leluhur Ba'alawi mulai dari Faqih Muqaddam hingga ke atas itu adalah mujtahid mutlak. Bahkan kata beliau hanya ulama biasa saja. Artinya untuk gelar imam saja dianggap tidak memenuhi syarat lah. Karena tidak-tidaknya kalau udah dikenal imam kan ketahuan siapa saja muridnya gitu kan. Itu maksud beliau. Artinya bahwa Ubaidillah itu adalah tokoh, bukan tokoh historis, itu betul. Karena memang tidak ada kitab-kitab tarajim atau tabaqat yang menyebutkan nama beliau, bahkan apalagi menyebutkan kiprah beliau di dunia keilmuan. Karena Pak Yusuf, di dunia Islam itu di setiap zaman para ulama selalu menulis nama ulama di zaman mereka. Minimal menyebutlah bahwa ada nama fulan terkenal alim misalkan. Bahkan banyak yang ada menyebutkan biografi lebih lengkap. Dan betul kata Kiai Imad bahwa nama Ubaidillah tidak ada dalam kitab-kitab sejarah, termasuk kitab nasab. Itu yang saya ingin komentari terkait itu. Dan ini bukan bicara soal nasab. Dan yang saya sebutkan tadi bahwa Ba'alawi melahirkan ulama besar itu adalah setelah Faqih Muqaddam. Artinya setelah Faqih Muqaddam kemudian hingga saat ini Ba'alawi banyak melahirkan ulama-ulama besar. Jadi nggak ada kaitannya, yang penjelasan saya tadi nggak ada kaitannya dengan status kehistorisan Habib Ubaidillah dan nasab beliau. Baik, kemudian yang antum tanyakan, sejak kapan Ba'alawi berkonflik? Ya mungkin kalau yang saya tahu berdasarkan sejarah yang beredar turun-temurun di Banten, memang Ba'alawi punya konflik dengan pribumi ya, dengan pribumi waktu itu, seperti yang tadi Pak Yusuf katakan, yaitu berawal dari abad 18 ya, abad 18, di mana ada salah satu keluarga Ba'alawi, yaitu keluarga Ba'bud, dan masuk ke keraton Banten, hingga kemudian ada perempuan dari keluarga Ba'bud ini menikah dengan sultan, menjadi ratu, di mana kemudian ratu ini mengkudeta sultan. Dan tentu saja keluarga ini tidak mungkin dengan sendirinya bisa masuk ke kesultanan, apalagi dengan sendirinya kemudian menghimpun kekuatan untuk mengkudeta. Dan saya yakin ini adalah bagian dari skenario dari Belanda lah. Artinya Belanda memanfaatkan keluarga ini untuk kemudian mengkudeta Sultan Banten. Dan itulah yang tercatat dan diceritakan turun-temurun hingga sekarang. Dan saya lihat ini adalah konflik pertama yang pernah terjadi antara Ba'alawi dengan pribumi, khususnya ketika itu pribumi Banten. Nah, kemudian ada juga konflik berikutnya yang tercatat dalam sejarah, yaitu konflik Ba'alawi terkait dengan Geger Cilegon. Geger Cilegon itu kan ceritanya para ulama, para kiai, ahli tasawuf, ahli tarekat sudah mempersiapkan untuk melawan Belanda. Namun kemudian Habib Utsman bin Yahya mengeluarkan fatwa bahwa mereka itu adalah pemberontak. Artinya beliau mengharamkan
melarang upaya para Kiai Banten untuk melawan Belanda, dan ini yang diingat oleh orang-orang Banten dari Ba'alawi. Ini konflik yang kedua. Walaupun kemudian ada perdebatan lah antara Habaib sekarang membela Habib Utsman bin Yahya, namun faktanya terlepas perdebatan itu nanti siapa yang menang, faktanya sampai sekarang orang Banten ingat itu, bahwa Habib Utsman bin Yahya itu telah melukai perasaan Kiai Banten, bahkan fatwa Habib Utsman mengakibatkan hal yang sangat tidak menyenangkan, di mana para prajurit Banten kemudian ada yang dibunuh, ada yang dibuang, ada yang disiksa dan sebagainya. Ini adalah konflik kedua antara keluarga Ba'alawi dengan pribumi khususnya Banten, di mana saya kemudian melihat ini sekarang ini konflik sekarang ini dimulai dengan Kiai Imad yang asal Banten ya. Jadi rupanya memang dari awal memang dengan Banten, sehingga Banten pun yang mulai ya. Walaupun sekarang kemudian dari luar Banten juga ikut-ikutan dan mereka merasa ini bukan urusan Banten, ini bukan hanya masalah Banten, tapi ini masalah semua bangsa Indonesia. Tapi tidak bisa kita pungkiri bahwa konflik ini memang konflik antara Ba'alawi dengan pribumi, itu bermula antara Ba'alawi dengan orang Banten. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, dulu orang-orang Banten, ya, walaupun tidak semuanya, ya, khususnya dari keluarga Kesultanan Banten, dulu pernah bersama saya mendirikan perhimpunan keluarga Wali Songo. Di mana ketika itu keluarga Wali Songo masih disepakati sebagai Azmat Khan Ba'alawi, bagian dari Ba'alawi. Sehingga ketika muncul satu perhimpunan ini, di mana tujuannya sebetulnya hanya untuk internal keluarga, untuk silaturahim dan untuk sosialisasi manhaj dakwah Wali Songo, kemudian muncul juga di media, maka ketika itu banyak Ba'alawi yang menyerang kami, menghina kami dan sebagainya. Singkat saja saya jelaskan bahwa itu juga merupakan bagian konflik yang merupakan kelanjutan lah, macam serial, seri ketiga, konflik seri ketiga antara Ba'alawi dan orang Banten. Di mana ketika orang Banten muncul, ketika itu bersama saya untuk menyatukan para Wali Songo, dan kemudian kami ketika itu sepakat menerima dengan versi Ba'alawi bahwa Wali Songo, bahwa Syekh Junaidil Kubra itu adalah Ba'alawi dari marga Azmat Khan. Namun pada akhirnya mereka justru bersikap kurang baik, dan tentunya ini juga membekas di hati orang Banten, khususnya para Tubagus, bahwa mereka sekian belas tahun disakiti oleh Ba'alawi gitu kan. Sehingga ini merupakan rentetan dari sekian konflik antara Ba'alawi dengan orang Banten. Dan kemudian konflik yang ketiga tadi kemudian meledak begitu muncul di media. Habib Bahar mengatakan bahwa Wali Songo tidak punya keturunan. Sebetulnya narasi Habib Bahar sudah lama sering diucapkan oleh oknum-oknum Ba'alawi. Hanya meledaknya ketika Habib Bahar. Dan itulah kemudian yang kemudian orang-orang yang selama ini saya lihat sudah menahan rasa jengkel mungkin. Mereka punya panggung sekarang ini untuk semacam balik mempertanyakan nasab Ba'alawi. Dan sebetulnya persyaratan yang diajukan oleh Kiai Imad itu bahwa harus ada kitab sezaman, harus ada manuskrip zaman. Sebetulnya jauh sebelum Kiai Imad mengajukan itu, sebetulnya Maktab Daimi Rabita Alawiyah sudah mengajukan itu duluan kepada keluarga Wali Songo. Artinya Wali Songo dipermasalahkan nasabnya ke bawah, dipersulit untuk menerima atau mengakui, yaitu dengan cara harus ada kitab zaman, harus ada kitab, harus ada manuskrip. Bahkan ada yang bilang harus ada saksi bahwa kamu anak siapa, ayahmu anak siapa, kakekmu anak siapa. Dan sekarang karena saksinya sudah pada mati semua, sudah nggak bisa. Itu syarat-syarat seperti ini, ketat seperti ini sebetulnya diajukan lebih dulu oleh kalangan mereka sebelum Kiai Imad. Dan Kiai Imad, saya bilang Kiai Imad hanya niru saja gitu kan. Ketika kemudian Kiai Imad memberikan persyaratan yang sama kepada keluarga Ba'alawi terkait nasab mereka. Jadi saya rasa konflik ini serial apabila dikaitkan dengan orang Banten, bahwa sejak lama memang orang-orang Banten
menyimpan rasa nggak nyaman dengan Mbak Alawi sejak kudeta Sultan Banten oleh keluarga Pak Bud itu. Demikian Pak Yusuf. Oke guys ya. Nah jadi tadi sudah panjang dan lebar kita lihat daripada penjelasan Kiai Haji Ali Badri ya guys ya. Nah, jadi beliau menerangkan sebuah fakta yang menarik juga ya guys ya. Yang pertama terkait dengan konflik antara Mbak Alawi dengan Kiai Nusantara. Nah, jadi kata beliau tadi yang dapat kita simpulkan pada kali ini yaitu Mbak Alawi punya konflik dengan warga Nusantara abad ke-18. Jadi konflik ini merupakan tidak konflik baru ya guys ya. Tentunya bukan konflik ya, Kiai Haji Imaduddin dengan para kiai pada zaman sekarang ya guys ya. Tapi ini memang sudah ada pada zaman dulu. Namun ini kata beliau tadi konflik ini baru diangkat kembali oleh Kiai Haji Imaduddin sebagai ketuanya atau pelopornya ya guys ya, yang meragukan atau memeriksa nasab daripada Mbak Alawi ya guys ya. Nah, yang kedua yaitu kisah daripada Gagal Cilegon ya guys ya. Nah, jadi di sini Oknum Habib melarang untuk para kiai dulu pada zaman penjajah Belanda, mereka melarang untuk menyerang daripada penjajah, yaitu di sini penjajah Belanda ya guys ya. Dan diusut punya usut ternyata kiai ini merupakan backingan daripada Belanda ya guys ya. Oleh karena itu dulu antara Habib dan kiai bersiteru ya guys ya, antara para habaib dan kiai bersiteru. Lalu kemudian dengan sebab inilah mungkin timbullah cikal bakal daripada trauma para kiai NU untuk percaya kepada para habaib ya guys ya, karena mereka merupakan dulu oknum Habib. Kalau kita bilang oknum Habib ya guys ya, oknum Habib yang membela daripada Belanda, karena memang mereka adalah backingan daripada Belanda ya guys ya. Nah, itu yang kedua. Dan yang selanjutnya yaitu ternyata ketika habaib banyak yang mengatakan bahwa habaib itu tidak baik dan lain sebagainya, tapi kalau menurut saya pribadi banyak sekali Habib dari keturunan Mbak Alawi ini yang melahirkan orang-orang hebat ya guys ya. Banyak sekali. Seperti Habib-Habib yang kita saksikan pada saat ini, luar biasa sekali ilmunya ya guys ya. Nah, namun hal-hal yang bersifat mereka tidak baik dan sebagainya itu kita tidak bisa mengatakan itu Habib, tapi itu oknum ya guys ya. Seperti ingin dimuliakan, meminta uang atas nama Habib, dan tidak siapa yang tidak mencintai Habib maka dia akan masuk surga, maka dia tidak bisa masuk surga, seolah-olah surga dipesan oleh dia. Nah, ini merupakan oknum-oknum yang memang harus kita luruskan ya guys ya sebagai warga NU. Ya, mungkin hanya itu saja video yang bisa saya sampaikan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.